Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara awal kita masuk ke eh, trading deriv ini ya. Pertama kali kita buka aplikasinya, yaitu buka di link di bawah yang sudah saya kasih. Di bawah itu ada link untuk kalian buka ya ininya derivnya ya. Ketika itu kalian sign up, masukkan email di sini. Ketika kalian sudah masuk email, misalnya kita masuk email siapa, email Anda, kemudian di sini agree. Kalau sudah masuk email Fulan, misalnya fulan@gmail.com. Nah, fulan@gmail.com, agree, create demo account, bisa langsung sign up with Google bisa. Nah, sebelumnya kalian juga harus jangan lupa pakai VPN ya sebelum masuk ke sini. Jadi tidak bisa kalau di Indonesia, harus di luar Indonesia baru bisa menggunakan deriv ini. Jadi usahakan untuk IP-nya tidak boleh pakai di negara Indonesia. Jadi kalau misalnya sudah sign up, kita login ya. Sudah sign up, kita login, verifikasi email, login. Di sini saya akan menggunakan email saya. Kemudian password. Masuk. Oke, sudah masuk ke deriv. Ketika sudah masuk ke deriv, biasanya di sini ada yang namanya akun ya. Mau masuk akun yang mana? Di sini ada yang dolar, kemudian ada Bitcoin juga, ada kripto. Jadi terserah kalian mau masuk akun yang mana, tergantung deposit kalian juga nantinya. Kemudian di sini juga ada kelebihannya. Kalian bisa menggunakan akun demo dulu. Jadi kalau misalnya menggunakan akun demo, bisa kalian lihat tampilannya seperti ini. Ntar saya reload lagi. Nah untuk pengaturan awal, biasanya pengaturan awal ini akan tampilannya seperti ini dulu ya. Jadi tampilan awal default dari deriv ini seperti ini. Kemudian default dari deriv seperti ini bisa kita rubah tampilan ini sesuai dengan yang sering saya lakukan. Di situ adalah menggunakan ini jenisnya ya, jenis tradingnya itu ada di sini, ada multiplayer, terus option akumulator. Jadi banyak sekali pilihan di sini untuk melakukan trade-nya. Namun yang sering dilakukan oleh saya adalah ini di option, bagian sini akumulator, option, kemudian masuk ke higher lower. Pilihannya higher and lower. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur mengatur tampilan ini, kan jadi masih garis nih tampilannya, garis seperti ini ya. Tampilan garis ini bisa kita ganti. Tenang saja, tampilan garis ini bisa kita ganti dengan candlestick dengan cara ini ada chart types. Di sini tipe candlenya adalah tick ya. Kalau satu tick itu menggunakan area atau candle bukan candle.
pakai garis ya. Kalau misalnya kita ganti dengan 1 menit, nah saya menggunakan 1 menit biasanya, ganti dengan candle. Oke, pindah 1 menit kemudian ganti candle. Oke. Nah di sini bisa kita lihat langsung berubah menjadi candlestick. Oke. Kalau sudah menjadi candlestick seperti ini, selanjutnya pengaturan kita adalah pengaturannya. Tahap berikutnya setelah kita tahu tahapan ini, kita ganti indikatornya. Ini kan belum ada indikator. Nah biasanya yang sering saya pakai adalah indikator menggunakan moving average. Jadi letaknya di sini indikator ya, di sini ya. Kalau kita lihat indikator, nah ini. Oke, indikator. Kita lihat indikator di sini ada apa aja? Ada momentum, trend, volatility, moving average, and others. Nah, kita menggunakan di sini, kalau saya biasanya menggunakan moving average. Jadi cukup satu indikator saja, satu jenis saja. Tidak usah berlebihan ya di dalam sebuah trading itu. Semakin kita berlebihan, semakin bingunglah kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalian aja sendiri bingung, apalagi orang lain nanti yang mau lihat gitu. Cukup satu aja di sini moving average sampai 3 kali ya, 2, 3. Jadi 3 kali moving average di sini bisa kita pakai. Nah di sini setelah 3 kali tersusun di sini kan kita lihat indikator, kita menggunakan 3 kali nih, 3 indikator ini. Tuh, kelepas ya. Jadi 3 indikator itu harus kita setting lagi. Ini 3 indikator ya. 3 indikator kita setting lagi. Mulai dari atas, kita pakai indikatornya itu adalah warnanya dulu ya. Warna dulu. Kita warna hijau. Saya sukanya ya hijau aja sih gitu. Untuk moving average-nya kita ganti dengan 20. Kemudian kita ininya tidak usah ganti, hanya mengganti warna sama periodenya, color and period. Nah, dan kita sudah selesai mengganti yang ini hijau. Sekarang kita ganti lagi. Nah, untuk yang tengah karena 50, karena juga saya pakai 50 dan warnanya merah nggak masalah, tidak perlu diganti untuk warna. Untuk yang tengah kita cukup mengganti yang bagian atas sama bawah aja. Nah, dan saya menggunakan moving average itu 100 ya. Kita ganti warna hitam aja biar berbeda. Kita ganti dengan periodenya itu 100. Jadi kita tinggal tarik aja. Ditarik saja, ganti warna, dan jadilah period 100. Oke. Selanjutnya kita done. Nah, terjadilah seperti ini tampilannya ya. Kita bisa lihat hitam, merah, sama hijau. Nah, kalau sudah hitam, merah, hijaunya seperti ini adalah, kita catat dulu ya. Nah, biar jelas di bagian sini aja, biar jelas ini candlenya ketika udah seperti ini, sudah seperti ini bisa kita tulis di sini. Ini adalah 100 dan di bawah ini adalah 50 dan ini adalah yang terakhir adalah, kita lihat di sini adalah 20. Oke. Moving average ini berfungsi sebagai apa sih gitu. Jadi kalau orang yang belum begitu paham ya dengan trading ini, ya saya hanya merefresh aja ya
Untuk moving average itu fungsinya adalah menentukan ketika kita ingin trade di awal, kita tuh harus tahu dulu tren dari candlestick ini apa. Apakah tren turun, apakah sedang tren naik, atau dia sedang tren sideways. Tren itu ada 3 sebenarnya di dalam sebuah candlestick ini. Pada umumnya ya bisa kita simpulkan menjadi 3 tren, naik, turun, sama sideways. Sideways itu ya gitu-gitu aja gitu, naik turun di situ-situ. Sideways itu adalah harga bergerak di sekitaran situ, tidak turun, tidak naik. Itu namanya sideways. Tren datar lah intinya kalau bahasa gampangnya ya. Kita sebut tren datar. Kemudian ketika sudah seperti ini 150 sama 20. Nah, ini itu adalah kalau kita lihat ini tren turun ya. Ketika tren turun ini terjadi, maka 100 ini sudah pasti di atas paling tinggi sendiri, paling posisinya di atas sendiri. Paling rendah itu 20. Posisi 20 ini paling bawah. Ini adalah sudah menunjukkan trennya sudah turun. Seperti ini. Misalnya ada di sini nih. Urutannya mesti 100 dulu, 150, 20 kalau udah tren turun. Jadi dari tinggi ke bawah, dari tinggi ke rendah gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat seperti itu. Nah, kalau udah tren naik gimana? Ya berbalik. Dari yang awalnya begini, berbalik nanti. Kita cari contohnya yang 100 ya, yang naik ya. Nah, contohnya naik seperti ini. Ini terlalu dekat trennya naik. Nah, kalau tren naik seperti ini nanti jadinya. Kita tulis di sini 20. Kita tulis lagi di sini 50. Kita tulis lagi di sini 100. Jadi berbanding terbalik ya. Tadi yang awalnya 100-nya di atas, sekarang malah 20 yang di atas. Ini sudah menunjukkan tren naik. Dari yang awalnya 100 posisinya di atas, sekarang berbalik posisinya di bawah. Moving average 100 ini ada di bawah, kalau 50 tetap di tengah ya, dan 20 di atas. Fungsinya apa sih? Kenapa pakai 10, 150 sama 20? Fungsinya itu adalah melihat ini 100 candle ke belakang, itu rata-rata begini, trennya naik. Dan ini adalah 50 candle ke belakang, itu adalah begini trennya yang di merah ini. Dan 20 candle ke belakang trennya seperti ini. Jadi pemilihan ini sudah sering saya pakai untuk menentukan tren itu naik, turun, atau sideways. Itu aja sih ini. Tapi sangat membantu. Jika kita tidak menggunakan ini, kita masih blank ya. Menentukan candle ini kuat naiknya, kuat turunnya, yaitu sebenarnya kelebihannya menggunakan moving average. Naiknya kuat atau turunnya kuat, atau bahkan dia akan menjadi sideways. Itulah fungsinya saya menggunakan moving average. Nah, kemudian kita akan menentukan pola candle yang saya bilang sering saya garis ya. Biasanya saya akan menggaris candle-candle itu. Kita coba candle yang lain dulu. Nah, biasanya sering saya akan menggaris candle-candle tersebut. Contohnya, saya akan menggaris, kenapa saya menggunakan garis sih? Menggunakan garis horizontal gitu. Nah, ini horizontal. Kemudian, kenapa saya garis di sini ya? Karena ini adalah candle yang awalnya naik, kemudian mau naik lagi, kepentok gitu, turun. Akhirnya ya udah, berarti kekuatannya di sini nih, kekuatan atasnya. Kalau menurut saya. Kemudian kita lihat lagi di
Sini garis nih. Kenapa saya garis di sini ya? Karena ini adalah pusat dari supportnya di sini. Support dari candlestick ini, dan ini adalah resisten. Nah, jika kita sudah melihat garis horizontal seperti ini, maka kita mudah menentukan apakah tren ini sudah break atau tembus ya. Kita bisa lihat seperti ini nih. Biasanya saya menggunakan alat bantu horizontal ini untuk menentukan ininya. Jika ini seperti ini, kita lihat dulu. Nah, garis candlenya seperti ini, maka dia akan begini. Nah, kemudian kenapa saya menentukan garis horizontal juga menggunakan garis horizontal yang bawah support supaya seperti ini nanti. Nah, ini kan kalau kita nggak pakai garis kita nggak paham nih. Candle ini apakah naik lagi atau turun. Nah, kalau misalnya udah pakai garis horizontal sama moving average, kita bisa tentukan kalau misalnya sudah, anggaplah kita menemukan candle seperti ini. Nah, kalau tanpa moving average kita nggak tahu candle ini sudah break ke bawah atau belum. Tapi kalau menggunakan moving average, kita udah tahu nih. Moving average yang ini, yang awalnya hijau, yang awalnya hijau, moving average ini awalnya hijau nih ke sini. Kemudian nyampe sini dia tembus yang namanya moving average hitam. Berubah. Nah, kemudian moving average merah yang belakang. Jadi kita itu tahu ketika candle ini sudah, nah kita hapus dulu bentar. Nah, ketika candle ini sudah sampai di sini, maka kita udah tahu nih, ternyata moving average-nya sudah di bawah ini si 20. Urutannya jadi 20, 50, 100. Maka itu adalah tren turun. Ditambah lagi ketika si candle ini ini ganti warna. Ketika si candle ini sudah melewati garis horizontal dan bentuk seperti ini ya, itu sudah valid, dia akan turun. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Kenapa pakai horizontal dan kenapa pakai moving average. Jadi kita bisa lihat candlenya, bisa kita prediksi akan turun seperti itu. Nah, kita sekarang lagi ada percobaan untuk naik nih. Kita lihat nih candle lagi. Mari kita lakukan open posisi. Saya sudah menjelaskan sekilas ya. Kita praktekkan aja langsung. Kita challenge, kita akan 1 jam ke depan. 1 jam ke depan ya kurang lebih dari 1 jam. Kita akan open posisi. Apakah profit kita seberapa sih nantinya kalau kita terus-terusan melakukan open posisi dalam waktu lumayan banyak ya, 1 jam itu kita harus melakukan open trade gitu. Jadi kita tantang dengan diri kita sendiri, kita tantang dulu nih, mampu nggak kita melakukan open nge-trade dengan waktu 1 jam terus menerus gitu, mampu nggak gitu dengan analisa yang akurat terus. Maka kita akan menantang diri kita sendiri, kita buat tantangan supaya kita terbiasa dengan trade yang kita sudah plan, atau kita sudah punya rencana strategi, kita tantang gitu, strategi kita berlaku nggak gitu ketika kita trade setiap hari dan sampai 1 jam loh. Nah, mari kita lakukan di sini ya. Sini ada kita akan open trade pertama dari modalnya $10. Oke. Nah, dia udah mau masuk area yang sudah kita garis dengan 20% ya, tetap memperhatikan 20%. Jadi jangan sampai kita terlalu melebih-lebihkan, kita open posisi aja. Nah, ini pas ya. Sampai sini pas.
Maka kita tunggu apakah ini akan profit atau loss. Kalau loss kan bisa kita kalikan 5. Jadi kenapa kita pakai modal kecil? Modalnya dikecilkan. Jadi jangan terlalu menggunakan modal yang tinggi ya. Oke, kita lakukan di sini. Selalu lakukan dengan analisa yang bagus, yang tepat. Kenapa di sini melakukan open buy? Ya kita lihat lagi nih di sini. Saya melakukannya itu tidak asal. Jadi saya melakukannya itu menggunakan analisa ini. Yang awalnya tren turun, nah ini begini, nah ini naik nih. Tembus ke sini, terus kalau misalnya mau naik ke sini lagi. Biasanya begitu. Dan moving average ini sudah ditembus oleh harga. Moving average sudah ditembus oleh harga dan kita mengincarnya itu bagian sini. Bagian sini kita incar untuk mendapat profit di daerah sini. Nah, kalau misalnya ini loss, ya nggak masalah gitu. Berarti trennya ini dalam ke bawahnya. Bawahnya itu dalam. Nah, kita bisa kalikan 5 di sini. Kalau misalnya loss, tunggu aja sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Apakah loss atau profit? Karena ini krusial di bagian sini. Di bagian yang sini itu krusial nih. Dekat dengan moving average yang ini. Moving average yang ini. Nah, kita profit kan? Oke, kita profit. Di sini sudah profit 20%. Maka kalau kita udah profit begini, sebaiknya kita analisa lagi ya, kita cari lagi analisanya. Kenapa sih tadi begini? Ya karena ini. Nah, begini nantinya. Dan sudah saya garis horizontal 2 di atas dan di bawah. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Saya ini 1 jam ya untuk target kita tradingnya. Di sini kita lihat bisa lihat 2024 tanggal 1 jam 2.46 itu waktu luar negeri ya, bukan di Indonesia. Jadi bisa kita lihat jamnya. Dan kita nanti bisa mencari lagi. Kita lihat dulu reportnya ya. Nah, ini adalah trading selama tanggal berapa ini? Tanggal 31, mulai tanggal 31. Ini profit terus ya. Nih sampai sini nih profit terus. Jadi tanggalnya ini. Nah, tanggalnya ini. Jadi kita nggak ada lossnya di sini kalau memang kita konsisten melakukannya. Oke. Kemudian kita cari lagi ya. Nggak melulu cuma di 10 misalnya 10S, kita cari lagi. Nah, kita akan menganalisa candle ini lagi nih. Nah, ini kan udah turun nih. Dia udah turun di sini nih. Ini tren turun. Maka bisa kita open posisi turun ya. Ntar dulu dia masih mau naik ke garis itu. Oke, bentar lagi. Nah, ini tren turun nih. Pas kita garis di garis yang sudah kita tentukan ini. Ini ya. Ini ya, ini. Coba kita hapus dulu rectangle-nya. Nah, kenapa di sini? Ya itu tadi trennya dari yang awalnya naik sekarang berubah.
Di sini moving average ini ya, bisa kita lihat moving average ini. Nah ini, kemudian ganti hijau, ini, kemudian ganti merah, ganti hitam ini. Jadi hijau, merah, hitam udah berurutan, hijaunya di bawah. Kalau hijaunya di bawah ya otomatis dia trennya turun. Gitu ya. Kenapa saya open posisi di sini? Saya karena melihat area ini. Area ini belum ditembus di daerah sini. Ini masih begini nih. Nah, masih begini nih. Jadi gampangnya seperti itu ya, kawan-kawan. Untuk nge-trade seperti ini tuh kalau kita udah terbiasa enak menentukan garis, kemudian moving average, kemudian candlestick yang selalu kita gunakan adalah supply and demand ya, atau rally based rally, drop based drop, itu sangat mudah bisa kita praktekkan gitu. Nah, sini jadinya nggak kuat. Yang maunya di sini itu nggak kuat gitu, kawan. Oke, kita profit lagi 2 dolar atau 20% di sini ya. Tuh. Bagus sekali kita melakukan open posisi seperti ini. Tidak melulu kita cari analisa yang ruwet, tapi kita menggunakan analisa yang sangat mudah. Oke. Menurut saya itu luar biasa ya kalau bisa kita lakukan konsisten tiap hari. Dan tetap menggunakan analisa-analisa yang masuk akal gitu. Bukan analisa yang sembarangan. Oke, ini masih sideways begini nih, jangan. Kalau kita maksa open posisi dengan maksa kita order dengan kondisi yang acak-acakan seperti ini candle udah acak-acakan ya kalau kita lihat. Nah, candle acak-acakan seperti ini tidak bisa kita analisa apakah candle ini tuh nggak bisa ini begini nih. Kalau kita terlalu maksa ya itu adalah mempersulit diri kita sendiri. Ketika loss nanti psikologinya terganggu gitu. Bagaimana kita melanjutkan trade kalau kita udah begini gitu, cari posisi open posisi aja susah gitu, apalagi open posisinya nanti. Jadi apa yang kita lihat di sini itu sulit, janganlah coba-coba di eksekusi. Oke. Kita cari lagi. Di sini tuh candlenya memang agak ragu-ragu di sini. Ragu-ragu. Cari lagi. Nah, candle seperti ini. Oke, bisa kita cari lagi. Nah, kalau udah begini nih bisa kita nih ambil posisi ini. Nah, kita bisa lihat candle seperti ini tuh bisa kita open order lah, open order ya. Kita garis dulu. Nah, garisnya mana sih? Ini batas dia naik itu di sini udah tembus nih ke bawah. Kemudian kita lihat ini tuh sebenarnya udah posisi turun ya. Tapi kita tunggu candlenya ini setidaknya ada di sini atau di sini nih. Nah, kita lihat atau di sini.
setidaknya si garis biru jarak ini yang 20% itu bisa di sini. Nah, kalau nggak mau dia tetap begini, ya udah kita hajar aja di sini. Karena kita melihat apa di sini. Ntar saya hapus dulu yang paling atas. Nah, tadinya itu melihat ini sama ini. Tadinya begitu. Maka kita tunggu aja apakah betul. Yang aman itu di sini, di daerah hitam ini atau di sini nih. Nah, di daerah sini itu aman, open posisi. Oke. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur begini, tadi kan open posisi, ternyata naiknya baliknya lumayan nih candle ini. Si candle ini tuh baliknya lumayan. Kita udah terlanjur nih. Wah, terlanjur ya gitu. Salah open posisi. Maka sebaiknya kita tunggu. Candle ini kita tunggu sampai selesai aja supaya kita analisanya lebih tenang ya. Tenang dulu. Kalau udah loss kayak gini lah, tenang gitu. Tidak perlu terlalu buru-buru. Oke. Kalau misalnya loss, ini udah pasti loss ya. Udah pasti loss. Bagian sini udah pasti loss. Makanya kita harusnya open posisi tuh di sini. Di atas ini, di sini. Oke, loss kan? Nah, kalau udah loss begini gimana ya? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, dikali 5. Dikali 5 sih modalnya ini. Oke. Dikali 5, kemudian kita lihat candle ini apakah dia akan melanjutkan ke atas atau ke bawah lagi. Tapi sepertinya dia ke atas ya. Tunggu dulu, ini trennya masih tren turun. Tren turun. Nah, dia akan ke atas. Udah kelihatan ininya, tonggaknya ke atas dia. Tuh. Kenapa dia dilihat ke atas? Karena di sini. Di sini. Nah, ini ada pemantulan bagian sini. Terus ada drop kecil ke sini. Nah, paling enggak ya itu akan menuju sini. Menuju bagian sini. Paling tidak. Jadi kita sudah kalikan 5. Memang besar pengalinya. Lumayan beresiko. Cuman tidak apa-apa. Karena kita pakai modal kecil kita. Dari yang modal kecil, kita dari modal awal, kita bagi-bagi lagi, bagi 100 paling tidak ya. Jadi modalnya misalnya $1.000. Paling tidak kita itu harus bagi 100. Jadi kalau $1.000 bisa kita open posisinya adalah 10. Nah, hal-hal seperti inilah yang kan sering kita jumpai. Candle yang ekstrim kayak gini. Tuh. Dia akan menyundul bagian ini, ternyata sama aja kena sundul juga. Padahal kita sudah melakukannya di bawah, paling bawah ini. Tapi kita tunggu sampai dia selesai. Sundulan dia sampai situ atau hanya menyundul sebentar. Kita tunggu aja. Bagian sini memang nih candle ini lumayan nih. Pengaruh dari sini berarti. Lumayan ya. Oke. Ternyata profit. Nah, ini profit nih. Profit di sini kita 20%. Jadi
memang di sini itu dakdikduk ya kalau kita lihat candle-candle seperti ini. Tapi tetap kalau kita tenang, kita bisa mengembalikannya dengan profit lagi. Oke, izin sebentar saya istirahat sebentar, ambil minum. Stop dulu. Ya, kembali lagi. Kembali lagi di sini. Kita akan mencari lagi posisi yang bagus ya untuk melakukan trade. Nah, sini juga ada satu menarik nih candlenya di sini. Menarik di sini candlenya menarik. Nah, di sini dia akan menuju sini. Maka kita silahkan saja menuju sini gitu. Kita langsung open posisi kita. Aduh, sedikit kurang ke atas ya. Kurang ke atas dari garis hitam. Tak masalah. Jadi garis hitamnya itu harusnya dia agak lebih dikit ke atas. Tidak apa-apa. Kenapa open posisi di sini? Ya bisa kita lihat lagi karena di sini ada tren naik yang sebelumnya begini. Nah, ini ada sideways. Kemudian langsung turun, jebret. Itulah kira-kira. Jadi penjelasannya seperti itu. Ada candle, terutama yang kita lihat adalah ini. Kita melihat moving average yang ini. Nah, ini ditembus oleh harga. Harga itu ini. Harga itu ditembus oleh moving average ditembus oleh harga di sini. Terus ada pantulan lagi ke sini. Ya kan di sini. Oke, bisa kita lihat seperti itu ya untuk analisanya. Analisanya kita lihat dan itu udah pasti profit ya, kita di 20%. Bisa kita pastikan itu udah pasti profit. Karena ini dengan ini itu adalah sebanding gitu, sesuai gitu. Ada order demand sama supply, atau apa namanya ya, kalau kita sering dengar itu di orang-orang namanya adalah breakout support gitu. Profit ya, ini kita profit di sini. Oke. Profit. Oke. Nah, profit ya. Atau cuan. Nah, kita lihat lagi. Mau cari lagi yang seperti apa? Kita cari lagi model candlenya. Nah, kalau misalnya seperti ini udah tren turun, udah jelas tren turun. Ini turun. Nah, turun ini kalau udah turun begini mau diapain? Ya, kita tunggu. Kita menunggu aja nih. Kalau udah turun begini, kita tunggu apakah dia nge-break area supportnya yang ini. Nah, ini sama yang ini. Nah, kita tunggu. Kalau enggak, kita tunggu yang bagian sini aja, kita open posisi ketika sudah melewati ini garis biru. Nah, coba ya kita open posisi di sini. Nah,
Kenapa open posisi buy? Karena kita melihat di sini ada pembalikan ya. Ketika ada di sini, ini masih satu kali nih. Biasanya terjadi kedua kali, biasanya ya, biasanya. Yang sini itu pantulan keduanya. Jadi pantulan pertama ini di lantai. Biasanya di lantai itu ada pantulan yang kedua. Gitu ya. Nah, kita lihat pantulannya ke sini nih biasanya. Ini mantul nih. Cepet mantul. Mantul ke sini. Kalau ini tembus biasanya begini. Nah, kenapa saya bisa menghafal seperti ini ya karena sering melakukannya gitu. Kalau sering-sering kita latihan, maka latihan kita akan semakin terasa dan bagus gitu untuk lakukan open posisi. Nah, tadi kita udah berapa kali tuh menemukan candle-candle yang cukup bagus untuk kita lakukan trade open posisi dengan baik. Nah, sepertinya dia mau nyundul. Kalau memang tidak bisa, ya mau gimana lagi? Pasarnya berarti sudah berbalik gitu. Marketnya atau candlenya ini. Kalau memang sudah tidak profit di sini, ya dia sudah terlalu jenuh berarti. Gak masalah, kita lakukan ini kan dengan modal yang sangat kecil. Kemudian kita bisa cover dengan modal yang lebih besar. Gitu. Nah, ini udah pasti kita loss ya. Udah pasti kita loss. Nah, udah pasti kita loss. Nah, kita lihat lagi. Ini itu apakah mau ke sini dulu nih. Si candle ini. Biasanya ke area sini dulu nih. Jadi candlenya itu kurang kuat ternyata nih. Kurang kuat. Dia nembus. Bisa kita lakukan open sell sekali lagi. Tapi syaratnya kita harus menunggu bagian sini. Di daerah sini. Kita angkat ke sini. Oke, kita loss satu kali, kita ganti nanti ya. Bentar lagi kita ganti. Oke, cari yang lain. Ini 50, sekarang 75. Kurang begitu bagus. Nah, tampaknya ini juga udah mulai turun. Tapi ya sedikit telat. Nah, di sini kita harusnya open posisi. Kalau candlenya sudah memasuki ini. Bagian sini. Kalau memang tidak balik, langsung nggak masalah. Jangan kita paksa. Ketika kita melihat candle yang kurang menarik, jangan kita paksa. Tetap kita tunggu sabar supaya candlenya itu masih mau ke arah sini. Ke arah sini. Tunggu dulu. Memang harus bersabar, tidak bisa kita lakukan dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Supaya hasilnya juga tidak bisa maksimal dan tidak buru-buru juga. Tidak apa-apa, kita menunggu itu nggak masalah di sini. Memang selalu kita perhatikan candle-candle itu kalau memang dia sudah tidak mampu untuk balik lagi ke arah situ, ya jangan dipaksa. Karena itu jebakannya bagi kita juga ragu-ragu, akhirnya terjebak di situ. Mungkin tidak boleh kita paksa. Memang tantangannya adalah harus bersabar.
Kita tandain ini 75 ya. 2-3 menit lagi kita balik ke 75 yang S. Nah, ini juga bisa ini open posisi nih. Untuk open posisi trade turun. Cuman terlalu dekat ya. Nah, ini bisa open posisi turun ini. Open posisi turun kenapa? Karena di sini membentuk sebuah drop base drop. Tapi kita nggak tahu drop base drop ini apakah berlaku atau tidak, karena ini masih trennya naik. Tren naik itu dari mana didapat? Dari sini. Salah. Tren turun itu didapat dari sini. Tren naik. Di sini trennya naik. Nih. Terus harganya juga sudah di atas candle moving average yang 100. Namun di sini ada semacam base drop. Di sini. Jadi makanya kita berani untuk open posisinya ya, open ordernya di daerah sini. Ini ada ini sama ini berdekatan. Bisa kita lihat seperti itu. Tinggal 30 detik lagi, semoga tidak kena sundul. Semoga tidak kena sundul. Dan kalau tidak kena, ya profit. Kalau kena, kita kalikan 5 lagi. Itulah resikonya ketika kita sudah kalah atau loss di sini. Maka pengalinya itu besar. 5 masalahnya ya. Hati-hati banget, analisanya benar-benar diasah ya. Oke. Terima kasih nih, profit lagi ya. Udah kembali, tadi yang loss dapat profit lagi di sini. Oke. Kita sudah melakukannya sudah sekitar 40 menitan ya tadi. Dari awal kita lakukan intro sampai open posisi di daerah ini, kita lihat dulu. Tadi ada sempat loss juga 2 kali berarti ya. Nah, betul 2 kali. Dari yang awalnya tadi jam berapa tadi? Jam 2-an ya, ini jam 2. Yang ini dari sini kita dari sini ke atas sini. Kita lakukan open posisi di sini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali. Kita baru 7 kali semenjak tadi awal penjelasan. Baru 7 kali ya. Paling tidak 10 kali lah itu bisa kita lihat. Nah, ini sudah nggak mampu ya, ini sudah turun, berarti udah kuat nih turunnya. Jadi nggak usah kita ambil ini, karena ini masih membuat kita khawatir dan ragu-ragu ya terkait ini. Kecuali di sini setelah candle ini langsung open posisi itu bisa. Cuman tadi masih ragu, nggak masalah, jangan dipaksa, harus kita cari lagi. Oke, kita cari lagi 10, volatility 10. Wah, ini juga ada yang menarik nih. Udah telat ya. Menarik ini, ada tren turun lagi nih dia. Tren turun lagi dia ini. Nah, di sini.
Nah, ini tren turun nih. Harusnya kita itu di sini nih. Di sini. Kita tunggu aja. Kalau misalnya dia ke situ, oke, kita lakukan eh, order sell di situ. Tunggu dia mau ke atas dulu sebentar. Kalau memang tidak terjadi ya sudah kita lakukan aja. Tunggu. Targetnya ke sini. Targetnya ke sini. Lebih bagus dia udah di tengah gitu dari si birunya. Paling bagus lagi di tengah. Nah, udah masuk. Oke, sudah masuk di sini. Kenapa open posisi di situ, Bang? Gitu. Ya, karena kita melihat tren ini awalnya tren naik. Memang trennya masih naik ya. Tapi kalau cuma untuk 2 menit, tren ini akan begini. Hanya untuk 2 menit ya, bukan untuk jangka panjang loh. 2 menit saja di sini. Kita melihat 2 menit aja di sini ya, bukan melihat secara atau 2 candle lah, 2 candle. Secara keseluruhan atau tren longnya atau lamanya enggak. Kita hanya melihat 2 candle aja di sini. Kita melihat ini sama melihat ini nih. Oke, ini menarik sekali candle-candle seperti ini nih. Sangat menarik ya. Maka kita bisa melihat pola-pola candle seperti inilah yang penting buat para trader option ya, yang sangat pendek waktunya, itu cuma 2 menit 5 menit lah paling lama. Tapi menurut yang sering saya pakai di sini adalah 2 menit itu sangat berharga gitu, dan itu waktu yang sangat cocok lah untuk melakukan open trade ini. Cocok lah buat teman-teman yang ingin setiap hari melakukan trade dengan konsisten ya, tentunya bukan dengan acak adut. Oke, profit lagi ya. Sini profit lagi ini. Kita cuan lagi, cuan. Saya coba lihat cuan. Kita lihat di sini. Tulisannya cuans. Cuans lagi. Oke. Cuans lagi dan lagi. Maka kita 1 jam itu bisa sampai 10 kali lah open trade kalau kita cepat analisanya. Tapi kalau kita masih lambat, bisa 5 kali lah paling tidak. Jadi jangan diburu-buru, 1 jam itu cukup. Nanti capek gitu untuk trading di jam-jam berikutnya, takutnya capek. Jadi setiap hari 1 jam itu paling enggak 5 kali lah ya. Kalau ini saya sudah sampai 10 kali nih. Belum, ini masih 8, enggak salah, 8. Bisa sampai 10 kali, bisa sampai. Tapi tergantung orangnya mampu nggak gitu untuk analisa secara akurat untuk di 1 jam ini sampai seharian misalnya. Ini kalau misalnya kuat ya nggak apa-apa, tapi takutnya nggak kuat, analisanya ngeblank nanti. Analisa nggak sesuai dengan itunya, nggak sesuai dengan ilmunya yang sudah kita pelajari, baik dari tren, terus pemilihan candle, acak-acakan nanti. Nah ini juga sudah mulai dia trennya naik ya, bisa kita ambil posisi naik ini. Kenapa naik ya? Ini candlenya sudah tembus begini nih, udah tembus dari yang awalnya tren begini jadi begini, langsung begini. Nah
Jadi bisa kita open posisi buy di sini setelah candle ini aja ya. Ini masih turun kayaknya. Setelah candle ini lihat apakah dia akan hanya berhenti karena ini ke sini atau malah dia ke sana ke atas. Tunggu aja ini. Kalau turun berarti kita langsung posisi sell. Tapi kalau nggak turun, turunnya lihat dulu kayak apa turunnya. Tuh. Kalau kayak gini nanti selesainya si candle begini, maka dia otomatis sudah berbalik turun. Turun ya. Kenapa turun? Awalnya yang targetnya naik. Di sini dia harganya masih belum pasti ya. Harga ini, harga yang candle merah ini loh. Harga candle merah ini. Dia harusnya kalau mau naik itu hijau paling tidak. Tapi jadinya merah. Tunggu dulu apakah yang ini hijau, kita nggak tahu. Harusnya turun. Kita tunggu nggak apa-apa. Kalau naik dia udah pasti naik, ini naik 100% langsung kalau naik. Tapi kalau turun ya biasanya sih masih turun ini. Kalau misalnya lihat candle merah tadi ini masih turun sedikit. Ini tembus ya, tunggu saja 40 detik lagi. Candle ini masih bermain-main di sini, memang agak kuat di sini. Posisi yang ini loh dia nggak mau naik itu, ini berat di sini. Ada sebuah candle gede di sini yang agak sulit ditembus. Kena sundul kah kita? Kalau kena sundul berarti kita open 50 langsung buy. Udah begini dia bentuknya. Tuh, udah terlihat begini. Maka kita buy aja. Kenapa buy? Kenapa sell? Nah, kenapa buy, kenapa sell ya? Karena kita melihat candle per candle. Sama melihat tren. Trennya itu mana? Ini tren turun. Kemudian ini tren naik jadinya. Ternyata di sini ada 4 candle baru begini. Dan nyampe di sini pun kalau dari penglihatan saya sampai sini pun sampai sini ini tuh agak berat gitu, nggak berat naiknya. Oke, kita nggak apa-apa, kita tunggu dan menunggu hasilnya. Apakah tercover yang tadi $10 tadi kita taruhkan $10 ya, kita open posisikan $10 supaya dapatnya $2 atau 20% setiap kali open posisi. Benar kan? Di sini tuh berat. Area ini berat ini. Untuk ditembus di sini. Makanya dia butuh banyak pijakan loh, banyak candle dulu di bagian sini untuk menembus ini berat. Kenapa saya open sell tadi?
Karena saya kira masih ke sini lagi nih, masih ke arah sini 2 menit doang kan. 2 menit doang kan ke sini, tapi ternyata tidak. Nah, berat kan? Berat di daerah sini, berat. Oke. Sudah hampir ini ya. Hampir 1 jam kita melakukan uji coba. Maka kita lihat lagi. Nah, ini udah tren turun lagi nih, masuk tren turun dia. Bisa kita lakukan open posisi lagi di sini $10. Ya, maksudnya udah tren balik lagi trennya dia. Karena melihat dari candlenya aja udah begini dia. Nah, saya pikir tuh masih ke sini. Dia. Jadi candle ini mau bermain-main di daerah sini. Agak kurang kuat ya untuk menembus bagian sini. Agak kurang kuat dia. Karena nggak tahu di sini tuh ternyata lumayan besar. Nah, di sini tuh kalau kita lihat ada 2 nih, 1, 2. Ini kan awalnya naik, turun, tembus. 3. Bisa kita lihat 3 kali. Jadi bagaimana kita melihat candle ini, seru nggak gitu? Kita menganalisa, kemudian kita langsung open trade, open posisi, tidak perlu ragu lagi. Kalau misalnya kita sudah bisa kita lakukan analisa sendiri ya silakan gitu. Kena sundul nggak ini? Kira-kira kena sundul tidak? Sedikit mengerikan di sini. Apakah kena sundul? Wah, kena juga ternyata. Jadi agak susah ya di sini kita melihat candle ini. Agak-agak susah ternyata melihat candle ini. Jadi tidak semudah itu. Apakah kena sundul? Nah, ternyata profit. Hampir saja kena sundul. Lumayan di sini tuh sangat merepotkan ya kita analisanya. Ya terjadi kalau kita lihat di candle-candle yang lain juga akan. Nah, sebelum-sebelumnya juga bisa jadi seperti ini. Maka kita harus pinter-pinter menganalisa, mencari posisi yang sangat tepat gitu, supaya tidak terjadi kecolongan seperti yang tadi. Baik, ini juga udah ini bisa kita lihat kita opennya juga sell di sini. Aduh, udah telat ini. Agak telat ya. Di sini itu kenapa saya sell ya, karena ada double top ini. Agak telat. Nah, ini dia akan menuju ke sini. Nah, kan telat. Kalau kita tadi open posisinya di sini 2 menit itu takut kesundul gitu kalau telat itu. Takut kesundul aja. Kalau misalnya kita telat, nggak apa-apa. Karena ini nanggung, harusnya open posisi itu daerah sini nih. Bukan di sini. Daerah situ. Sedikit telat. Tidak masalah. Bisa kita kompensasi nanti. Ya kan? Di sini ada double top ini. Udah tren naik, kemudian double top. Akan balik ke sini lagi. Ke sini lagi.
Begitu yang saya pahami ya untuk trading-trading cepat seperti ini. Dan kita hanya mengambil keuntungan di 20% saja, tidak perlu berlebihan. Sampai 90%, 80% itu sangat beresiko. Itu yang sering saya temuin di candle ini semenjak beberapa kali trade, sering bolak-balik ternyata yang ditemui itu adalah seperti itu. Oke, cukup sekian. Kita sudah trade berkali-kali dan kita lihat reportnya. Kita itu tadi berapa kali, mulai dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 kali. 12 kali di sini ada 12 kali trade dengan jumlah 3 kali loss dan berarti 9 kali profit. Jadi kalau kita persentase profitable kita berapa sih? Dari 12 kali trade, 3 kali loss, 9 kali profit. Jadi 9 bagi 12 kali 100. Jadi 75% profit. 75% probabilitas kita untuk menjadi trader yang bagus itu adalah 75%. Ya. 75% probability profit, sedangkan 25% kemungkinan loss. Jadi masih lebih tinggi ya. Kita itu melakukan dalam waktu 1 jam itu 12 kali trade, 3 kali loss, 9 kali profit, 75% itu adalah kemungkinan besarnya profit, 25% loss. Jadi lumayan gede dan itu bagus gitu. Lakukan itu terus, latihan, dan supaya bisa kita evaluasi diri kita sendiri. Terima kasih. Sekian ya, saya akhiri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai berjumpa di hari berikutnya untuk saya kasih suntikan ilmu. Salam cuans.